Bayangkan kalau setiap malam, tepat tengah malam, ada seseorang yang berjalan di depan rumahmu, telanjang. Bukan hanya sekali, tapi setiap malam. Ia berjalan dengan langkah pelan, seperti orang kesurupan, matanya kosong menatap lurus ke depan. Tidak berbicara, tidak menoleh, hanya berputar-putar mengitari rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan? Inilah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Tentang seorang pria yang awalnya hidup miskin, tapi mendadak kaya raya dalam waktu semalam. Namun, sejak saat itu, setiap malam ia keluar dari rumahnya, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Cerita dimulai. Malam itu, angin bertiup dingin, membuat dedaunan bambu di sekitar desa bergesek pelan, menimbulkan suara mencekam. Di sebuah rumah sederhana yang kini berubah menjadi megah, seorang pria bernama Sarman baru saja pulang dari luar kota. Warga desa tahu, dulu ia hanyalah seorang buruh tani yang hidup pas-pasan. Namun, dalam waktu sekejap, rumahnya berubah menjadi bangunan mewah dengan halaman luas dan pagar tinggi. Orang-orang mulai membicarakan kekayaannya yang mendadak. Ada yang bilang ia menang lotre, ada yang bilang ia mendapat warisan. Tapi ada juga yang berbisik-bisik, mengatakan Sarman telah melakukan sesuatu yang terlarang. Malam itu, tepat pukul 12, warga yang masih terjaga mendengar suara langkah kaki di jalanan sepi. Ketika mereka mengintip dari balik jendela, jantung mereka hampir berhenti. Di bawah sinar remang-remang lampu jalan, tampak Sarman, telanjang bulat. Ia berjalan perlahan, mengitari rumahnya sendiri, sesekali berhenti di depan pintu pagar, lalu melanjutkan kembali. Yang lebih mengerikan, tubuhnya tidak seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya terkunci rapat seolah sedang menahan sesuatu. Beberapa warga yang penasaran mencoba mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka. Namun anehnya, setiap kali kamera diarahkan ke Sarman, layar hanya menampilkan gambar hitam pekat, seolah sesuatu menghalangi perekaman. "Ada apa dengan Sarman?" bisik salah seorang warga. "Jangan dekati dia, aku pernah dengar cerita seperti ini," sahut yang lain, suaranya gemetar. Salah satu tetua desa, Mbah Kromo, yang diam-diam mengamati kejadian itu, hanya menghela napas panjang. "Ini bukan sembarang kaya mendadak, ini pesugihan. Dan aku tahu dari mana asalnya." Sarman terus berjalan, mengitari rumahnya seperti makhluk yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, tak ada yang berani keluar, tak ada yang berani memanggilnya. Mereka hanya bisa berdoa, berharap semua ini hanya kejadian aneh yang akan berlalu begitu saja. Tapi mereka salah. Karena esok malam, dan malam-malam berikutnya, kejadian itu terus terulang. Malam berikutnya, warga kembali menyaksikan pemandangan yang sama. Sarman keluar dari rumahnya tepat tengah malam, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Ia berjalan pelan, mengitari rumahnya sendiri dengan langkah yang kaku. Matanya tetap kosong, bibirnya masih tertutup rapat, seperti ada sesuatu yang menguasai tubuhnya. Beberapa warga mulai resah. Tak sedikit yang mencoba mencari tahu alasan di balik kelakuan aneh Sarman. Beberapa orang mendekati rumahnya di siang hari, tapi yang mereka temui hanyalah Sarman yang tampak normal, sibuk dengan aktivitas sehari-harinya. Ia berbicara seperti biasa, bahkan tersenyum dan bercanda seperti tak terjadi apa-apa. Namun, sesuatu yang janggal terjadi setiap kali ada yang bertanya tentang kebiasaannya di malam hari. Senyuman Sarman langsung pudar, matanya menatap tajam, seolah memperingatkan agar mereka tidak mencampuri urusannya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rudi, yang sejak awal curiga dengan kekayaan mendadak Sarman, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Bersama beberapa temannya, ia mencoba mendekati rumah Sarman saat tengah malam, ketika ritual aneh itu berlangsung. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, memperhatikan Sarman yang kembali keluar rumah dalam keadaan telanjang. Kali ini, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Di kulit tubuhnya yang pucat, terlihat guratan-guratan merah seperti bekas cakaran. "Apa dia kesurupan?" bisik salah satu teman Rudi. "SSST, diam. Aku ingin lihat lebih dekat," jawab Rudi pelan. Dengan hati-hati, Rudi mengambil ponselnya dan mencoba merekam kejadian itu. Namun, seperti sebelumnya, layar ponselnya tiba-tiba berubah hitam, seolah sesuatu menghalangi perekaman. Tiba-tiba, Sarman berhenti berjalan. Kepalanya menoleh ke arah mereka, langsung menatap ke tempat mereka bersembunyi. Jantung Rudi dan teman-temannya berdegup kencang. Mereka tahu bahwa mereka tidak bersuara keras, tidak ada gerakan mencurigakan. Namun, tatapan Sarman seperti bisa menembus kegelapan dan melihat mereka dengan jelas. Kemudian, tanpa peringatan, Sarman mulai berlari ke arah mereka.
Mata hitam legamnya menatap tajam, mulutnya yang tadi tertutup rapat kini terbuka lebar, mengeluarkan suara seperti geraman binatang. Panik, Rudy dan teman-temannya langsung kabur, berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, mereka masih bisa mendengar suara Sarman, mengerang dengan suara yang bukan miliknya. Malam itu, Rudy sadar bahwa Sarman bukan hanya menjalani pesugihan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan menguasainya. Rudy dan teman-temannya tiba di rumah dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuh mereka, sementara di luar sana, suara aneh Sarman masih terngiang di telinga mereka. Tidak ada yang berani bicara. Mereka semua tahu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Esok harinya, Rudy menemui Mbah Kromo, tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. "Mbah, aku melihat sendiri tadi malam. Sarman, dia seperti bukan manusia lagi. Matanya kosong, tubuhnya penuh bekas cakaran, dan saat dia melihat kami, suaranya berubah jadi seperti binatang." Rudy berbicara cepat, masih ketakutan. Mbah Kromo menarik napas panjang, lalu menghela. "Aku sudah menduga ini. Sarman, dia sudah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tidak seharusnya." "Apa maksud Mbah?" tanya Rudy penasaran. Mbah Kromo menatap lurus ke arah Rudy, lalu mulai bercerita. "Di desa ini, dulu pernah ada seseorang yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Kau tahu artinya, Rudy? Kandang bubrah itu artinya kandang yang rusak, hancur, itu adalah simbol dari tumbal yang harus diberikan." Rudy menelan ludah. Pesugihan ini tidak seperti yang lain. Kandang bubrah tidak meminta darah, tetapi kehormatan. Sarman tidak bisa memakai pakaian saat ritualnya. Setiap malam, ia harus berkeliling tanpa sehelai benang pun, sebagai tanda pengabdian kepada makhluk yang telah memberinya kekayaan. Mbah Kromo berhenti sejenak, menatap Rudy yang kini semakin pucat. Dan yang lebih buruk, jika ia berhenti melakukan ritual itu, atau jika ada orang yang mencoba menghalanginya, maka makhluk itu akan menagih sesuatu yang lebih besar. "Apa maksud Mbah? Sesuatu yang lebih besar?" Mbah Kromo mendekat, lalu berbisik pelan. "Nyawa." Rudy langsung bergidik. Sementara itu, di tempat lain, Sarman duduk termenung di teras rumahnya. Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, waktunya sudah dekat. Malam ini, ritualnya tidak akan seperti biasanya. Ada sesuatu yang sudah menunggunya. Dan ia tidak bisa lari. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sekitar rumah Sarman bergoyang keras, seolah berbisik tentang sesuatu yang mengerikan. Langit tampak mendung, gelap pekat tanpa cahaya bulan sedikit pun. Di dalam rumahnya, Sarman duduk dengan tubuh gemetar. Ia tahu, malam ini berbeda. Ia bisa merasakannya. Tiba-tiba, tanpa bisa dikendalikan, tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya membuka kancing bajunya satu persatu, lalu melepas semua pakaiannya. Wajahnya mulai dipenuhi keringat dingin, meskipun udara malam itu menusuk tulang. Langkahnya berat, seolah ada sesuatu yang menariknya keluar rumah. Kakinya bergerak, pintu depan terbuka dengan sendirinya, dan ia melangkah keluar. Di kejauhan, beberapa warga yang sudah sering mengamati ritual anehnya kembali mengintip dari balik jendela. Tapi malam ini, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Saat Sarman mulai berjalan mengitari rumahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari langit. Angin bertiup semakin kencang, dedaunan beterbangan, dan udara di sekitar terasa lebih dingin. Kemudian, terdengar suara. Bukan suara manusia. Bukan suara angin. Suara itu seperti bisikan ribuan orang yang berbicara sekaligus, namun dengan nada mengancam. Warga yang mengintip langsung menutup gorden, ketakutan luar biasa. Mereka tidak ingin melihat apapun yang akan terjadi. Namun, Rudy dan beberapa temannya, yang sejak siang tadi sudah mendengar cerita dari Mbah Kromo, memutuskan untuk kembali mengawasi dari kejauhan. Saat mereka bersembunyi di balik semak-semak, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Sarman kini tidak lagi berjalan sendiri. Ada bayangan hitam besar di belakangnya. Makhluk itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh kurus dan tangan panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara-suara aneh, seperti tawa yang teredam. Setiap langkah Sarman, makhluk itu mengikuti dari belakang. Namun, yang paling menyeramkan adalah, makhluk itu mulai mendekat. Langkahnya semakin cepat, mendekati tubuh telanjang Sarman, seolah siap merenggutnya kapan saja. Sarman terlihat mulai kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, kakinya melemas, dan mulutnya terbuka seperti ingin berteriak.
Tapi tidak ada suara yang keluar. Rudy yang melihat itu hampir berteriak, namun temannya langsung menutup mulutnya. "Jangan bersuara, kalau dia tahu kita ada di sini, kita bisa ikut jadi tumbal," bisik temannya dengan suara gemetar. Sarman kini berlutut di tanah, tangannya mencengkeram kepala, matanya membelalak. Makhluk itu sudah tepat di belakangnya. Dan dalam hitungan detik, Sarman menjerit. Suara jeritan yang tidak seperti manusia, panjang, menyayat, dan penuh kesakitan. Warga desa yang mendengar suara itu langsung menutup telinga mereka, ketakutan setengah mati. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Dan ketika Rudy kembali mengintip ke arah rumah Sarman, ia tidak lagi melihat Sarman. Yang ada hanyalah bekas cakaran di tanah, dan suara tawa pelan dari kegelapan. Suasana desa terasa aneh keesokan paginya. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada warga yang keluar lebih awal seperti biasanya. Semua orang masih dihantui oleh jeritan Sarman yang menggema di malam sebelumnya. Rudy dan teman-temannya berkumpul di rumah Mbah Kromo, wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. "Mbah, tadi malam Sarman menghilang. Kami lihat sendiri, ada sesuatu di belakangnya." "Makhluk itu, menyeretnya entah kemana," ujar Rudy dengan suara bergetar. Mbah Kromo mengangguk pelan. "Aku sudah menduganya. Sudah waktunya ia membayar harga dari pesugihan itu." Rudy menelan ludah. "Mbah, maksudnya, Sarman sudah mati?" Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang rokok kretek, menyalakannya, lalu menghembuskan asap dengan perlahan. "Tidak semudah itu," jawabnya akhirnya. "Kalau ia sekadar mati, itu justru lebih baik. Tapi kalau ia tidak ditemukan, berarti makhluk itu belum puas." Rudy dan teman-temannya saling berpandangan. "Apa maksud Mbah?" tanya salah satu dari mereka, Rahman. Mbah Kromo menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Kalau pesugihan kandang bubrah menuntut tumbal, itu tidak akan berhenti hanya pada Sarman saja. Jika ia melanggar perjanjiannya, maka akan ada korban lain." Rudy tercekat. "Korban lain?" "Ya, bisa keluarganya, atau bisa siapa saja yang pernah mencoba ikut campur dalam urusannya." Jantung Rudy langsung berdetak lebih cepat. "Jadi, kami juga dalam bahaya?" Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam. "Kalau kalian melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat, kalian harus segera melakukan sesuatu sebelum makhluk itu mulai memburu." Mata Rudy melebar. "Memburu kami?" Sementara itu, di tempat lain, seorang warga bernama Pak Tarman sedang berjalan melewati rumah Sarman yang kini sepi. Ia adalah tetangga dekat yang dulu sering melihat Sarman sebelum ia kaya mendadak. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip ke dalam rumah yang gerbangnya terbuka sedikit. Halaman rumah itu tampak kosong. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat ke pintu depan, sesuatu bergerak di balik jendela. Pak Tarman langsung mundur selangkah. Ia mencoba memperjelas penglihatannya, memastikan apa yang baru saja ia lihat. Dan saat itulah, wajah Sarman muncul dari balik jendela. Pak Tarman langsung terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ada yang salah. Wajah Sarman tidak seperti biasanya. Matanya kini kosong sepenuhnya, hitam legam seperti dua lubang tanpa dasar. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Dan yang lebih mengerikan, tubuhnya masih telanjang. Sarman tidak bergerak. Ia hanya berdiri di balik jendela, tersenyum ke arah Pak Tarman dengan tatapan yang menusuk jiwa. Pelan-pelan, tangannya terangkat, dan mulai mengetuk kaca jendela dari dalam. Tok tok tok. Pak Tarman langsung mundur beberapa langkah, ketakutan luar biasa. Namun sebelum ia bisa lari, Sarman tiba-tiba menghilang dari jendela. Dan dalam sekejap, Sarman sudah berdiri tepat di depan gerbang. Dengan mata hitamnya, dengan senyum lebarnya, Pak Tarman ingin menjerit, tapi suaranya seolah menghilang. Kemudian, Sarman berbisik pelan, "Kau melihatku." Malam itu, Pak Tarman tidak pernah pulang ke rumahnya. Pagi itu, warga desa dikejutkan oleh sebuah kejadian aneh. Pak Tarman, yang semalam masih terlihat di sekitar rumah Sarman, tiba-tiba menghilang. Istrinya kebingungan, mencari kemana-mana, tapi tak ada satupun yang melihatnya sejak malam sebelumnya. Namun, yang lebih menyeramkan adalah sesuatu yang ditemukan di depan rumahnya. Di tanah, tepat di halaman depan, ada jejak kaki. Tapi bukan jejak biasa. Jejak itu terlihat seperti telapak kaki manusia, tapi ukurannya lebih panjang dan bentuknya seperti melayang di atas tanah, seolah pemiliknya berjalan tanpa menyentuh bumi. Dan di tengah halaman itu, ada pakaian Pak Tarman yang tergeletak rapi, seolah tubuhnya menguap begitu saja. Warga mulai panik. Ini bukan kejadian biasa. Ini bukan sekadar orang hilang. Ini pertanda buruk. Malam itu,
Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sekitar rumah Sarman bergoyang keras, seolah berbisik tentang sesuatu yang mengerikan. Langit tampak mendung, gelap pekat tanpa cahaya bulan sedikit pun. Di dalam rumahnya, Sarman duduk dengan tubuh gemetar. Ia tahu, malam ini berbeda. Ia bisa merasakannya. Tiba-tiba, tanpa bisa dikendalikan, tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya membuka kancing bajunya satu persatu, lalu melepas semua pakaiannya. Wajahnya mulai dipenuhi keringat dingin, meskipun udara malam itu menusuk tulang. Langkahnya berat, seolah ada sesuatu yang menariknya keluar rumah. Kakinya bergerak, pintu depan terbuka dengan sendirinya, dan ia melangkah keluar. Di kejauhan, beberapa warga yang sudah sering mengamati ritual anehnya kembali mengintip dari balik jendela. Tapi malam ini, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Saat Sarman mulai berjalan mengitari rumahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari langit. Angin bertiup semakin kencang, dedaunan beterbangan, dan udara di sekitar terasa lebih dingin. Kemudian, terdengar suara. Bukan suara manusia. Bukan suara angin. Suara itu seperti bisikan ribuan orang yang berbicara sekaligus, namun dengan nada mengancam. Warga yang mengintip langsung menutup gorden, ketakutan luar biasa. Mereka tidak ingin melihat apapun yang akan terjadi. Namun, Rudy dan beberapa temannya, yang sejak siang tadi sudah mendengar cerita dari Mbah Kromo, memutuskan untuk kembali mengawasi dari kejauhan. Saat mereka bersembunyi di balik semak-semak, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Sarman kini tidak lagi berjalan sendiri. Ada bayangan hitam besar di belakangnya. Makhluk itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh kurus dan tangan panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara-suara aneh, seperti tawa yang teredam. Setiap langkah Sarman, makhluk itu mengikuti dari belakang. Namun, yang paling menyeramkan adalah, makhluk itu mulai mendekat. Langkahnya semakin cepat, mendekati tubuh telanjang Sarman, seolah siap merenggutnya kapan saja. Sarman terlihat mulai kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, kakinya melemas, dan mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Rudy yang melihat itu hampir berteriak, namun temannya langsung menutup mulutnya. "Jangan bersuara, kalau dia tahu kita ada di sini, kita bisa ikut jadi tumbal," bisik temannya dengan suara gemetar. Sarman kini berlutut di tanah, tangannya mencengkeram kepala, matanya membelalak. Makhluk itu sudah tepat di belakangnya. Dan dalam hitungan detik, Sarman menjerit. Suara jeritan yang tidak seperti manusia, panjang, menyayat, dan penuh kesakitan. Warga desa yang mendengar suara itu langsung menutup telinga mereka, ketakutan setengah mati. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Dan ketika Rudy kembali mengintip ke arah rumah Sarman, ia tidak lagi melihat Sarman. Yang ada hanyalah bekas cakaran di tanah, dan suara tawa pelan dari kegelapan. Suasana desa terasa aneh keesokan paginya. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada warga yang keluar lebih awal seperti biasanya. Semua orang masih dihantui oleh jeritan Sarman yang menggema di malam sebelumnya. Rudy dan teman-temannya berkumpul di rumah Mbah Kromo, wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. "Mbah, tadi malam Sarman menghilang. Kami lihat sendiri, ada sesuatu di belakangnya. Makhluk itu, menyeretnya entah kemana," ujar Rudy dengan suara bergetar. Mbah Kromo mengangguk pelan. "Aku sudah menduganya. Sudah waktunya ia membayar harga dari pesugihan itu." Rudy menelan ludah. "Mbah, maksudnya, Sarman sudah mati?" Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang rokok kretek, menyalakannya, lalu menghembuskan asap dengan perlahan. "Tidak semudah itu," jawabnya akhirnya. "Kalau ia sekadar mati, itu justru lebih baik. Tapi kalau ia tidak ditemukan, berarti makhluk itu belum puas." Rudy dan teman-temannya saling berpandangan. "Apa maksud Mbah?" tanya salah satu dari mereka, Rahman. Mbah Kromo menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Kalau pesugihan kandang bubrah menuntut tumbal, itu tidak akan berhenti hanya pada Sarman saja. Jika ia melanggar perjanjiannya, maka akan ada korban lain." Rudy tercekat. "Korban lain?" "Ya, bisa keluarganya, atau bisa siapa saja yang pernah mencoba ikut campur dalam urusannya." Jantung Rudy langsung berdetak lebih cepat. "Jadi, kami juga dalam bahaya?" Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam. "Kalau kalian melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat, kalian harus segera melakukan sesuatu sebelum makhluk itu mulai memburu." Mata Rudy melebar. "Memburu kami?" Sementara itu, di tempat lain, seorang warga bernama Pak Tarman sedang berjalan melewati rumah Sarman yang kini sepi.
Ia adalah tetangga dekat yang dulu sering melihat Sarman sebelum ia kaya mendadak. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip ke dalam rumah yang gerbangnya terbuka sedikit. Halaman rumah itu tampak kosong. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat ke pintu depan, sesuatu bergerak di balik jendela. Pak Tarman langsung mundur selangkah. Ia mencoba memperjelas penglihatannya, memastikan apa yang baru saja ia lihat. Dan saat itulah, wajah Sarman muncul dari balik jendela. Pak Tarman langsung terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ada yang salah. Wajah Sarman tidak seperti biasanya. Matanya kini kosong sepenuhnya, hitam legam seperti dua lubang tanpa dasar. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Dan yang lebih mengerikan, tubuhnya masih telanjang. Sarman tidak bergerak. Ia hanya berdiri di balik jendela, tersenyum ke arah Pak Tarman dengan tatapan yang menusuk jiwa. Pelan-pelan, tangannya terangkat, dan mulai mengetuk kaca jendela dari dalam. Tok, tok, tok. Pak Tarman langsung mundur beberapa langkah, ketakutan luar biasa. Namun sebelum ia bisa lari, Sarman tiba-tiba menghilang dari jendela. Dan dalam sekejap, Sarman sudah berdiri tepat di depan gerbang. Dengan mata hitamnya, dengan senyum lebarnya, Pak Tarman ingin menjerit, tapi suaranya seolah menghilang. Kemudian, Sarman berbisik pelan, "Kau melihatku." Malam itu, Pak Tarman tidak pernah pulang ke rumahnya. Pagi itu, warga desa dikejutkan oleh sebuah kejadian aneh. Pak Tarman, yang semalam masih terlihat di sekitar rumah Sarman, tiba-tiba menghilang. Istrinya kebingungan, mencari kemana-mana, tapi tak ada satupun yang melihatnya sejak malam sebelumnya. Namun, yang lebih menyeramkan adalah sesuatu yang ditemukan di depan rumahnya. Di tanah, tepat di halaman depan, ada jejak kaki. Tapi bukan jejak biasa. Jejak itu terlihat seperti telapak kaki manusia, tapi ukurannya lebih panjang dan bentuknya seperti melayang di atas tanah, seolah pemiliknya berjalan tanpa menyentuh bumi. Dan di tengah halaman itu, ada pakaian Pak Tarman yang tergeletak rapi, seolah tubuhnya menguap begitu saja. Warga mulai panik. Ini bukan kejadian biasa. Ini bukan sekadar orang hilang. Ini pertanda buruk. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Rahman telah pergi. Mbah Kromo menundukkan kepala, suaranya bergetar saat berbicara. Dia, sudah diambil. Rudi mengepalkan tangannya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kita tidak bisa tinggal diam, katanya dengan suara serak. Aku tidak mau ini berlanjut. Aku tidak mau ada korban lagi. Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam. Kalau kau ingin mengakhiri ini, kau harus siap menghadapi Sarman. Rudi mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam terakhir. Entah bagi Sarman, atau bagi mereka semua. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, angin berhembus membawa bisikan-bisikan samar yang menyeramkan. Di rumah Mbah Kromo, Rudi dan teman-temannya bersiap. Mereka tahu, jika mereka tidak menghentikan kutukan ini sekarang, maka akan ada korban berikutnya. Ini satu-satunya cara, ujar Mbah Kromo seraya menyerahkan sebilah pisau kecil yang telah diritualkan dengan doa-doa khusus. Kalian harus menghancurkan sumber kekuatan pesugihan itu. Rudi menatap pisau itu dengan ragu. Sumber kekuatan? Maksud Mbah? Sarman? Mbah Kromo menggeleng. Bukan. Sarman hanya boneka. Yang harus kalian hancurkan adalah kandang bubrah itu sendiri. Semua terdiam. Bangunan tua itu, tempat awal mula Sarman melakukan pesugihan. Di sanalah akar dari semua kengerian ini. Tanpa banyak bicara, mereka berangkat. Sesampainya di kandang bubrah, suasana begitu mencekam. Bangunan tua itu kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dinding-dinding kayunya penuh dengan coretan dan simbol aneh. Angin bertiup dingin, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Rudi melangkah perlahan, menggenggam erat pisau ritual di tangannya. Tiba-tiba, "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara itu bergema dari dalam kegelapan. Mereka semua membeku. Dari bayang-bayang, sosok Sarman muncul. Ia masih telanjang, dengan mata hitam legam dan senyum lebarnya yang mengerikan. "Rahman sudah bersamaku," bisiknya pelan. "Dan sebentar lagi, kalian juga." Brak! Tanpa aba-aba, pintu kandang bubrah terbuka sendiri, menghembuskan angin busuk yang menyapu wajah mereka. Lalu, dari dalam kegelapan itu, muncul tangan-tangan hitam, merangkak keluar seperti makhluk yang haus darah. Rudi tahu mereka tidak punya waktu. "Mbah, apa yang harus kami lakukan?" teriaknya panik. Mbah Kromo buru-buru merogoh kantongnya dan mengeluarkan segenggam garam yang telah didoakan. "Taburkan di sekeliling bangunan. Jangan biarkan mereka keluar.
Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari dan menaburkan garam di tanah, mengelilingi kandang bubrah. Tangan-tangan hitam itu mulai meronta, terdengar jeritan melengking yang menyakitkan telinga. Sarman menggeram marah. "Tidak, kalian tidak boleh menghancurkannya." Ia melompat ke arah Rudy dengan kuku-kukunya yang panjang siap mencabik. Namun sebelum Sarman sempat menyentuhnya, Rudy menusukkan pisau ritual itu tepat ke dadanya. Sarman menjerit. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melebar penuh ketakutan. Ia meronta, tapi perlahan-lahan kulitnya mulai retak, mengeluarkan asap hitam yang menjijikkan. "Aku tidak mau mati." Dengan jeritan terakhirnya, tubuh Sarman meledak menjadi kepulan asap pekat yang langsung tersedot masuk ke dalam kandang bubrah. Bangunan itu mulai bergetar, retakannya semakin besar. "Keluar! Sekarang!" teriak Mbah Kromo. Mereka semua berlari sekencang mungkin menjauh dari bangunan yang kini runtuh dengan suara menggelegar. Dan dalam sekejap, kandang bubrah lenyap, menyisakan tanah kosong yang hitam gosong. Angin berhenti berhembus. Malam kembali sunyi. Kutukan itu telah berakhir. Esok paginya, desa kembali normal. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi jejak kaki misterius. Namun satu hal yang pasti, Sarman, Rahman, dan Pak Tarman tidak pernah ditemukan lagi. Mereka telah menjadi bagian dari pesugihan itu. Dan kandang bubrah mungkin sudah hancur, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kutukan itu tidak akan bangkit lagi suatu hari nanti?